Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak warai carane bedane antara Al-Qur'an karo hadis qudsi. Kan gini, kalam Allah yang diturunkan ke Kanjeng Nabi Muhammad niku ada dua, satu Al-Qur'an terus yang kedua hadis qudsi. Itu pasti beda keduanya. Jadi gini, ini saya buka keterangannya di kitab Al-Manhajiyah fi Ulumil Qur'an. Jadi gini. Kalau Al-Qur'an itu bersifat ijaz itu lidhoifilil kufar atau untuk melemahkan orang-orang kafir. Itu Quran bersifat ijaz. Terus yang kalau masalah hadis qudsi itu tidak ada sifat ijaznya. Nah, yang kedua, masalah perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Al-Qur'an itu periwayatannya secara mutawatir dan bersifat kote al-subut. Kote al-subut itu dipastikan keberadaannya. Nah, kalau hadis qudsi itu periwayatannya bersifat ahad. Nanti masalah status bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan. Itu hadis qudsi. Terus yang ketiga, Al-Qur'an itu tidak bisa sama idhofahkan ke Rasulullah. Akhirnya nanti kalau dikutip itu pasti qallallahu ta'ala. Tapi kalau hadis qudsi itu bisa sampai mengidhofahkan ke Rasulullah. Akhirnya nanti dalam periwayatannya kadang seorang rawi itu berkata kalau masalah hadis qudsi biasanya gini. Qala Rasulillah fi yarwihi anillah. Itu hadis qudsi. Pengidhofahnya bisa sama sandarkan ke Rasulullah. Tapi kalau Al-Qur'an itu idhofahnya nggak bisa sama sandarkan ke Rasulullah. Sehingga nanti kalau dikutip seperti di syarah-syarah Alfiyah, itu biasanya kan qallallahu ta'ala. Tapi kalau hadis qudsi itu biasanya qala Rasulillah fi yarwihi anillah. Itu hadis qudsi. Terus yang selanjutnya masalah perbedaan. Kalau Al-Qur'an itu dari teks, dari lafadz itu murni dari Allah, lalu Rasulullah menyampaikan, itu lafadznya juga murni seperti yang diterima dari Allah. Ini Quran. Antara lafadz dan maknanya, itu dalam menyampaikan Kanjeng Nabi persis yang disampaikan Allah. Ini Al-Quran. Nah, kalau hadis qudsi, itu Allah menyampaikan maknanya. Tapi nanti Rasulullah ketika Rasulullah berkata kembali, maka lafadznya beliau membuat sendiri. Sehingga dalam sholat sampean nggak sah atau nggak boleh menggunakan hadis qudsi, harus menggunakan bacaan dari Al-Qur'an. Itu salah satunya. Dan kalau potongan dari Al-Qur'an itu dinamakan ayat. Tapi kalau hadis qudsi tidak ada sebutan demikian. Maka ini perbedaan yang tertera di kitab Al-Manhajiyah fi Ulumil Qur'an halaman 22. Itu perbedaan antara Quran dan hadis